Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Nah, kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan 2025 Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika 23 FA akan menyajikan sesuatu yang kami pelajari di Jogja. Nah, disclaimer dulu bahwa kemarin ini kami lagi berlibur di Jogja dan ternyata ada banyak sekali yang bisa kita pelajari di sana. Salah satunya adalah matematika. Nah, maka dari itu teman-teman dilarang skip video ini karena kami akan mengajak teman-teman untuk bermatematika di Yogyakarta, mulai dari menganalisis geometri hingga kalkulus dalam arsitektur candi. Candi apa? Kita lihat nanti dong. Oke, sebelum itu perkenalan dulu dari kelompok kami. Yang pertama ada saya Mufidatul Ilmiah dengan NIM 20317230001, biasa dipanggil dengan Mufidah. Kemudian ada teman saya yang bernama Zinatul Widat dengan NIM 20317230029 dan biasa dipanggil dengan Widat. Kemudian ada juga teman saya bernama Maulidatul Hasanah dengan NIM 20317230012, biasa dipanggil dengan Maulid. Dan yang terakhir ada teman saya lagi yang bernama Nadifatul Amalia dengan NIM 20317230011. Nah, oke, karena teman-teman sudah mengenal kita, nah sekarang kita mau belajar apa aja sih? Nah, oke. Yang pertama, kita akan belajar tentang geometri dalam arsitektur candi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang trigonometri dalam arsitektur candi. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang statistika kunjungan Malioboro. Nah, karena ada yang mengatakan kalau ke Jogja nggak ke Malioboro itu nggak afdol, kan gitu ya. Oke, lanjut. Yang keempat, kita akan belajar mengenai algebra dalam simulasi belanjaan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, kita akan belajar tentang kalkulus dalam analisis arsitektur. Oke, jadi sudah kebayangkan banyak banget yang bisa kita pelajari ketika kita di Jogja. Ya, bukan hanya di Jogja, di sekitar teman-teman juga kita bisa bermatematika di sana. Oke, lanjut ke yang pertama. Kita akan belajar mengenai geometri. Sebelum itu, silakan teman-teman tonton video berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang lagi ada di Yogyakarta. Tepatnya ada di Candi Prambanan. Nah, karena aku anak matematika, tebak aku bawa apa? Ya? Ada yang bener gak ya? Aku bawa meteran. Ya. Sekarang coba kita ukur. Ini bangun apa ya? Apakah kubus? Sekitar aja. Adalah balok, tepuk tangan. Buat yang bener aja. Sekarang kita hitung volunya. Dia memiliki panjang 39,5, kemudian memiliki lebar 37 cm dan tingginya adalah 22 cm. Sekarang kita hitung ya. Oke, gimana nih videonya? Tadi itu merupakan bangun apa?
bangun balok, benar sekali. Itu merupakan bangun balok. Nah, tadi bangun baloknya memiliki panjang 39,5 cm, kemudian lebarnya 37 cm, kemudian tingginya adalah 22 cm. Kemudian kita akan mencari volume baloknya. Nah, gimana sih caranya untuk mencari volume balok ya? Caranya yaitu kita tinggal mengalihkan panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Oke, tadi panjangnya berapa? Tadi panjangnya adalah 39,5, kemudian lebarnya adalah 37 dan tingginya 22. Maka kita kalikan ketiga nominal tersebut. Nah, akan menghasilkan 32.153 cm3. Nah, jadi hasil volume balok tersebut adalah 32.153 kubik. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan sedikit tentang luas bangun datar. Nah, di sini ada gambar yang mana saya ada di Candi Prambanan menemukan sebuah batu yang bentuknya itu ada gabungan dari bangun datar. Gabungannya itu ada persegi panjang, ada tiga segitiga, yaitu satu segitiga sama sisi dan dua segitiga siku-siku. Nah, pada gambar di sini yang tengah itu saya melakukan pengukuran pada batu yang ada di Candi Prambanan itu, salah satu batunya saja. Kita menghitung luas bangun datar yang ada pada batu yang saya foto itu. Nah, di gambar sini itu saya sudah mengukurnya. Semuanya sudah mengukur persegi panjang dan lebarnya, sudah mengukur segitiganya, alasnya, tingginya, saya sudah mengukur semuanya. Nah, selanjutnya kita hitung luasnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung luas bangun datar semuanya yang tadi ada di foto. Nah, yang pertama kita akan menghitung luas bangun datar persegi panjang. Nah, kita harus mengingat kembali rumus luas bangun datar persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, setelah diketahui tadi, panjang dari persegi panjang yaitu 44 cm dan lebarnya persegi panjang yaitu 20 cm. Nah, kita lanjut masukkan ke dalam rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Jadi 44 dikali 20 hasilnya yaitu 880 cm persegi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung segitiga sama sisi. Nah, kita harus mengingat kembali bahwasannya luas bangun datar segitiga sama sisi itu ya setengah kali alas kali tinggi. Nah, tadi di gambar saya sudah menghitung, di Candi Prambanannya saya sudah menghitung luas alas tinggi segitiga sama sisinya, yaitu alasnya berukuran 23 cm dan tingginya yaitu 10 cm. Nah, kita masukkan ke dalam rumus luas bangun datar segitiga, yaitu setengah kali 23 dikali 10. Nah, total hasilnya yaitu 115 cm persegi. Nah, yang selanjutnya yaitu kita menghitung segitiga siku-siku. Nah, sama rumus dari luas segitiga siku-siku sama dengan yang tadi, dengan segitiga sama sisi, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, diketahui bahwa luas dari segitiga siku-siku yang ada di gambar tadi, nah diketahui tadi yaitu alasnya 9 cm dan tingginya yaitu 5 cm. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu setengah kali 9 dikali 5, yaitu hasilnya 45/2. Nah, kenapa di sini dikali 2? Karena di gambar ada dua segitiga siku-siku, jadi kita kalikan dengan 2, dengan hasil akhirnya yaitu 45 cm persegi. Nah, kita sudah mengetahui semua luas bangun datar yang ada pada gambar. Nah, selanjutnya kita akan
mentotal semua luas bangun datar yang ada pada gambar, yaitu luas bangun datar persegi panjang, segitiga sama sisi, dan 2 segitiga siku-siku. Lanjut kita akan jumlah semuanya. Nah, hasilnya yaitu 880 ditambah 115 ditambah 45, yaitu hasilnya 1040 cm persegi. Oke, jadi hasilnya yaitu 1040 cm persegi untuk total semua luas bangun datar. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu materi trigonometri, yang mana kemarin pas waktu ada di Jogja kami juga memahami terkait materi trigonometri dan juga mempelajari juga. Untuk selanjutnya kita perhatikan dulu ya gambar yang ada di samping itu. Ada gambar candi, yaitu Candi Prambanan, yang mana di depannya itu ada seorang mahasiswa yang lagi foto-foto di situ. Kemudian jarak mahasiswa ke candi adalah kurang lebih 21 meter dan tinggi Candi Prambanan 47 meter. Maka di situ terbentuk segitiga siku-siku yang mana sisi miringnya masih belum diketahui. Jadi kita menggunakan rumus teorema Pitagoras, yang mana rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat, A kita misalkan tinggi Prambanan, B kita misalkan jarak antara mahasiswa itu dengan Candi Prambanan. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 47 kuadrat ditambah 21 kuadrat. C sama dengan akar 47 kuadrat ditambah 21 kuadrat. C sama dengan akar 2209 ditambah 441. C sama dengan akar 2650. C sama dengan 5 akar 106 meter. Jadi C kuadrat yaitu sisi miringnya ialah 5 akar 106 meter. Untuk selanjutnya yaitu materi statistika, yang mana di materi statistika ini kami mengumpulkan data terkait jumlah pengunjung kawasan Malioboro selama 1 minggu. Untuk hasil data kami ialah hari Senin berjumlah 12.000 orang, hari Selasa berjumlah 13.000 orang, hari Rabu berjumlah 15.000 orang, hari Kamis berjumlah 13.500 orang, hari Jumat berjumlah 17.000 orang, hari Sabtu berjumlah 22.000 orang, dan di hari Minggu berjumlah 24.000 orang. Kemudian dari data tersebut hitunglah median, range, dan hari yang pengunjung terendah dan tertinggi. Untuk selanjutnya yaitu pertama kita menghitung terkait mean. Mean itu adalah rata-rata dari sebuah data. Rumus mean atau rata-rata ialah jumlah total data dibagi banyak data. Pertama kita jumlahkan dulu datanya. 12.000 ditambah 13.000 ditambah 15.000 ditambah 13.500 ditambah 17.000 ditambah 22.000 ditambah 24.000, kemudian dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena ada 7 hari yang kita teliti di sana. Hasilnya ialah 116.500 dibagi 7 ialah kurang lebih hasilnya 16.642. Rata-rata dari data di atas ialah 16.642. Untuk selanjutnya kita mencari median, yaitu nilai tengah dari suatu data. Sebelum kita mencari nilai tengah dari suatu data, kita harus mengurutkan dulu data yang dari terkecil hingga yang terbesar. Kemudian di median ini ada 2 cara, yaitu ketika datanya itu ganjil maka sudah terlihat bahwasannya nilai tengahnya itu sudah terlihat. Tapi kalau ketika datanya ini genap maka kita ambil tengah-tengahnya 2, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi 2, maka
akan ketemu nilai tengahnya. Berhubung nilai dari data di atas berjumlah ganjil, maka dari sini kita sudah bisa terlihat ya hasilnya berapa, yaitu hasilnya 15.000. Untuk selanjutnya yaitu mencari range. Rank itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum, yang mana nilai maksimumnya 24.000 dikurangi nilai minimum 12.000 sama dengan 12.000. Jadi hasil rank adalah 12.000. Untuk selanjutnya yaitu mencari hasil pengunjung terendah dan tertinggi. Sudah terlihat di data di atas, pengunjung terendahnya ialah terdapat di hari Senin yaitu 12.000 pengunjung. Untuk pengunjung yang tertingginya ialah di hari Minggu yaitu 24 pengunjung. Untuk selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Nah, oke, selanjutnya yaitu algebra. Nah, saya sedikit cerita ya. Di Candi Prambanan itu banyak banget hal-hal yang matematika. Banyak banget matematikanya. Nah, di sini saya akan mengambil sedikit materi yaitu algebra. Nah, saya cerita sedikit lagi yaitu ketika saya ke Candi Prambanan, setelah selesai mengamati Candi Prambanan, nah saya pergi ke pasar yang ada di Prambanan. Nah, di sana itu murah-murah banget, guys. Murah banget. Nah, terus di sana saya membeli sesuatu yang ada di pasar Prambanan. Nah, di sana saya sama teman-teman saya membeli 3 barang, yaitu gantungan kunci, tas, dan bakpia patok yang sangat enak. Nah, di sini saya kenapa mengambil materi sistem persamaan ini 3 variabel, karena saya membeli 3 objek barang yang akan saya masukkan ke dalam sistem persamaan. Nah, yang pertama yaitu gantungan kunci. Nah, kita inisialkan dengan variabel X, dan tas kita inisialkan dengan variabel Y, dan bakpia patok kita inisialkan dengan variabel Z. Nah, di sini ada tabel jumlah barang. Nah, barang pertama gantungan kunci, barang kedua tas, dan barang kedua ada bakpia patok. Nah, di sini tuh ada 4 teman saya, yaitu pertama saya sendiri, yang kedua yaitu Maulid, yang ketiga Nadif, dan yang terakhir yaitu Vida. Nah, di sini saya sendiri membeli 5 gantungan kunci, 1 tas, dan saya tidak membeli bakpia patok. Nah, yang kedua yaitu ada Maulid, dia membeli 4 gantungan kunci, tas 1, dan 2 bakpia patok. Nah, teman saya yang bernama Nadif membeli 10 gantungan kunci, 2 tas, dan 2 bakpia patok. Nah, teman saya yang terakhir dia membeli 16 gantungan kunci dan 1 tas dan 3 bakpia patok. Nah, di sini ada tabel total. Nah, total gantungan kunci yang kita beli itu ada 35 gantungan kunci. Nah, satuan gantungan kuncinya itu berharga Rp1.000. Murah kan? Ya, benar, murah banget. Di Candi Prambanan itu murah-murah. Nah, selanjutnya yaitu tas. Nah, total semua barang yang kita beli tas itu ada 5. Nah, satuan tasnya yaitu Rp30.000. Nah, bakpia patok sendiri ya satuannya 10.000. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke sistem persamaan linear 3 variabelnya. Nah, yang pertama barangnya saya. Oke. Nah, barang zinatul jad. Nah, pertama itu gantungan kunci. Nah, gantungan kunci satuannya yaitu harganya 1.000. Nah, kita melihat tadi ke variabelnya, kita ganti variabelnya dengan variabel X. Nah, selanjutnya tas. Nah, tasnya harga satuannya yaitu 30.000. Kita ganti ini, kita inisialkan dengan Y, dan bakpia patok satuannya yaitu 10.000, dan inisial variabelnya yaitu dengan Z. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan. Nah, saya sendiri membeli 5 gantungan kunci. Nah, kita masukkan, kita ganti variabel X-nya dengan 5. Nah, selanjutnya tas. Nah, saya membeli 1 tas. Nah, kita ganti variabel Y-nya dengan 1. Nah, selanjutnya bakpia patok, saya tidak membeli sama sekali bakpia patok. Nah, kita ganti dengan variabelnya Z-nya kita ganti dengan 0. Nah, selanjutnya kita operasikan 1000 dikali 5 yaitu hasilnya 1000, 30.000 dikali 1 yaitu hasilnya 30.000. Nah, 10.000 dikali 0, nah hasilnya 0. Nah, kita total semuanya yaitu ada Rp35.000. Nah, jadi yang saya keluarkan di
pasar Prambanan hanya Rp35.000. Nah, oke, selanjutnya beralih ke teman saya yaitu Maulidatul Hasanah. Nah, sama dengan yang tadi, kita ganti gantungan kunci dengan X, tasnya dengan Y, bakpia patok dengan Z, dengan harga gantungan kunci 1.000, tasnya 30.000, bakpia patok 10.000. Nah, langsung kita substitusikan. Nah, kita lihat ke dalam tabel jumlah barang. Nah, Maulid itu sendiri membeli gantungan kunci sejumlah 4, tasnya 1, dan bakpia patoknya 2. Nah, langsung kita ganti variabelnya dengan angka-angka tadi. Nah, kita operasikan, yaitu 1000 dikali 4 hasilnya 4000, 30.000 dikali 1 hasilnya 30.000, dan 10.000 dikali 2 yaitu 20.000. Nah, kita jumlah semuanya yaitu 54.000. Nah, jadi Maulidatul Hasanah ini teman saya menghabiskan uang 54.000 di pasar Prambanan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu barang yang dibeli oleh Nadifatul Akmaliyah, yang dimana gantungan kunci satuannya seharga 1.000 kita ganti inisial variabelnya dengan X, tas satuannya seharga 30.000 kita ganti inisial variabelnya dengan Y, bakpia patok satuannya seharga 10.000 kita ganti inisial variabelnya dengan Z. Selanjutnya substitusi ke dalam persamaan, yang dimana berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan tadi, Nadif membeli gantungan kunci sebanyak 10, tas sebanyak 2, bakpia patok sebanyak 2. Setelah itu 1.000 dikali 10 menghasilkan 10.000, 30.000 dikali 2 menghasilkan 60.000, 10.000 dikali 2 menghasilkan 20.000. Setelah itu dijumlahkan sehingga menghasilkan 90.000. Jadi, total belanjaan yang dibeli oleh Nadif sebanyak Rp90.000. Selanjutnya, barang yang dibeli oleh Mufidatul Ilmiah, yang dimana gantungan kunci satuannya seharga 1.000 kita ganti inisial variabelnya dengan X, tas satuannya seharga 30.000 kita ganti inisial variabelnya dengan Y, bakpia patok satuannya seharga 10.000 kita ganti inisial variabelnya dengan Z. Setelah itu substitusi ke dalam persamaan, yang dimana berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan tadi, Vida membeli gantungan kunci sebanyak 16, tas sebanyak 1, bakpia patok sebanyak 3. Setelah itu kita ganti variabel X-nya dengan angka-angka tadi, yaitu 1.000 dikali 16 menghasilkan 16.000, 30.000 dikali 1 menghasilkan 30.000, 10.000 dikali 3 menghasilkan 30.000. Setelah itu dijumlahkan sehingga menghasilkan 76.000. Jadi total belanjaan yang dibeli oleh Mufidatul Ilmiah sebanyak Rp76.000. Nah, mudah kan untuk dipelajari? Seperti yang bisa kalian lihat dari contoh soal yang sudah dijelaskan prosesnya, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu tinggal substitusi nilai X, Y, Z yang sudah diketahui. Setelah itu, kalikan dengan koefisien. Selanjutnya yaitu jumlahkan hasilnya, maka akan menghasilkan nilai dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Nah, selanjutnya yaitu materi kalkulus yang ada di Yogyakarta. Sebelum itu, saya mau cerita sedikit tentang studi tour ke Candi Prambanan kemarin. Nah, pada waktu itu saya menemukan hal yang sangat menarik banget. Di area candi, saya menemukan batu yang bentuknya melengkung kayak huruf S yang dipanjangin. Bentuk batu ini langsung mengingatkan saya pada simbol integral yang sering kita lihat di pelajaran kalkulus. Nah, kebetulan banget nih, hari ini kita mau bahas tentang integral tak tentu. Apa sih itu integral tak tentu? Nah, seperti yang dilihat pada gambar di samping, ini termasuk integral tak tentu, bentuknya seperti S, tapi yang dipanjangin. Nah, integral tak tentu adalah kebalikan dari operasi turunan atau diferensiasi. Kalau turunan kan mencari laju perubahan,
Nah, kalau integral mencari fungsi asalnya. Nah, rumus dasar dari integral tak tentu adalah integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 ditambah c konstanta. Selanjutnya, di sini ada contoh dari integral tak tentu, yaitu integral 3x kuadrat ditambah 2x min 5 dx. Nah, untuk cara penyelesaiannya, kita tulis terlebih dahulu soal tersebut, integral 3x kuadrat ditambah 2x min 5 dx. Setelah itu, kita pisahkan integral 3x kuadrat dx ditambah integral 2x dx min integral 5 dx. Setelah itu, kita ambil suku pertama, yaitu integral 3x kuadrat dx sama dengan 3 dikali x pangkat 3 per 3 menghasilkan x pangkat 3. Untuk suku yang kedua, yaitu integral 2x dx sama dengan 2x x kuadrat per 2 sama dengan x kuadrat. Untuk suku yang ketiga, yaitu integral dari 5 dx sehingga menghasilkan 5x. Nah, setelah itu gabungkan hasilnya, yaitu x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 5x ditambah c. Nah, jadi hasil dari integral 3x kuadrat ditambah 2x min 5 dx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 5x ditambah c. Nah, mudah kan untuk dipelajari? Seperti yang bisa kalian lihat dari contoh soal tadi, untuk cara menyelesaikan integral tak tentu, yang pertama yaitu tinggal naikin pangkatnya 1 tingkat. Nah, setelah itu kita bagi dengan pangkat yang baru. Nah, setelah itu jangan lupa untuk konstantanya. Yeay, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Gimana? Seru kan? Semoga materi tadi bisa menambah ilmu teman-teman dan bikin teman-teman makin semangat untuk belajar. Jangan lupa ya, like kalau kamu memang suka videonya, komen kalau ada yang mau ditanyain, dan subscribe biar nggak ketinggalan video seru selanjutnya. Terima kasih udah belajar bareng hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan terus belajar hal baru setiap hari. Sampai jumpa.